Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcelino, saya dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kelompok 2 telah bikin. Saya akan mulai membagikan presentasi ini. Baik, judul presentasi hari ini adalah peran dialog antarumat beragama dalam meredam radikalisasi agama di Indonesia. Latar belakang. Indonesia negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17 pulau, 17.000 pulau dengan populasi sebesar 280 juta jiwa. Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Rakyat Indonesia telah lama tidak berdampingan dalam perbedaan keyakinan mereka. Namun, seringkali di Indonesia masih dibenturkan dengan isu radikalisme agama, baik yang telah terjadi atau hanya di kasus belakang. Hal ini tentu saja dapat mengancam kerukunan antar umat beragama dan perdamaian sosial. Latar belakang masalah radikalisme. Latar belakang masalah radikalisme telah menjadi isu global yang mengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya. Salah satu cara efektif dalam mengatasi radikalisme adalah dengan mendorong dialog antar umat beragama. Selain itu, dialog antar agama, antar umat beragama jalan dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada. Beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme sulit dikendalikan. Kemudian bagaimana dialog antar umat beragama dapat meredam penyebaran radikalisme di masyarakat. Ketiga, apa tantangan dalam implementasi dialog antar umat beragama sesuai sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 16. Keempat, bagaimana kolaborasi antar institusi agama dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pencegahan radikalisme serta menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi digital menghasilkan beberapa temuan 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 utama terkait peran dialog antar umat beragama dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Pertama, faktor penyebab radikalisme. Kedua, peran dialog antar umat beragama. Ketiga, tantangan dalam implementasi dialog antar umat beragama. Keempat, kolaborasi antara institusi agama dan pemerintah. Solusi yang ditawarkan berdasarkan temuan yang ada, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dialog antar umat beragama dalam mencegah radikalisme adalah satu, meningkatkan edukasi dan literasi keagamaan. Dua, penguatan ruang dialog dan kerjasama lintas agama. Tiga, pemanfaatan media sosial sebagai alat narasi positif. Keempat, peningkatan peningkatan peran pemerintah dan kebijakan publik. Kelima, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keberagaman. Dari proyek yang telah kami buat, kami mendapatkan refleksi pribadi pada kami sendiri. Melalui proyek ini, kami mendapatkan wawasan mendalam tentang pentingnya dialog antar umat beragama dalam menjaga kerukunan dan mencegah radikalisme. Wawancara dengan narasumber mencakup bahwa krisis toleransi masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Kami juga menyadari bahwa dialog antar umat beragama bukan sekedar diskusi, tapi juga upaya nyata untuk membangun pemahaman antar kelompok yang berbeda. Proyek ini memperkuat keyakinan kami bahwa literasi digital dan edukasi agama inklusif sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Kami juga semakin sadar akan peran individu dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkeadilan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami buat, dialog antar umat beragama memiliki peran krusial dalam meredam penyebaran radikalisme di Indonesia. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman serta membangun toleransi yang lebih kuat. Sebagai saran, program dialog antar umat beragama harus lebih sering diadakan, baik dalam diskusi, seminar, maupun kegiatan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia terus dapat menjaga perdamaian serta membangun masyarakat harmonis dan berkeadilan sesuai dengan penilaian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Sustainable Development Goals. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi dari proyek kelompok 2 yang telah kami bikin. Saya ucapkan terima kasih.